Shalom, apa kabar saudara? Pasti baik-baik saja di dalam kasih Kristus. Hari ini bacaan kita pada Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih kau menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih kasih karuniamu, penyertaanmu dan berkat-berkatmu boleh kami nikmati, yang boleh kami terima sampai hari ini. Sekarang kami mau membaca firman-Mu. Tutup mengus tubuh jiwa dan roh kami, tutup mengus dalam bawah saudara kami, tutup mengus dalam darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar, kami belum mendapatkan rema karena Roh-Mu yang kudus. Hadirlah Roh Kudus, ajar kami dengan benar tentang firman yang benar. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Inilah kami, ke dalam tangan-Mu kami berserah dalam pembacaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Di bawah judul perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikianlah firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya pada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca renungan harian .net Minggu 16 Oktober 2022. Tetap diterima Allah. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ayat 14. Saat melayani di penjara, saya sempat bercakap-cakap dengan seorang narapidana di sana. Dia bertanya kepada saya, "Kak, apakah orang-orang yang sangat jahat seperti saya bisa diterima oleh Allah?" Saya cukup mengerti mereka mengatakan demikian. Ternyata banyak di antara mereka yang berpikiran bahwa sudah terlambat bagi mereka untuk menjadi pengikut Kristus, tatkala mereka mengingat masa lalunya yang buruk tersebut. Perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur menolong kita memahami bahwa semakin awal mereka bekerja, mereka
maka mereka akan memberikan yang terbaik bagi pemilik kebun. Uniknya, bagi yang mereka bekerja belakangan, ternyata mendapat upah yang sama dengan pekerja yang bekerja lebih awal. Inilah hak pemilik kebun anggur. Dia bebas memberi upah sesuai dengan kemurahan hatinya. Tidak pernah ada kata terlambat bagi orang-orang yang mau bertobat ketika ia datang. Terlambat secara waktu. Masih ada kasih karunia Tuhan. Masa ia membiarkan orang-orang setia tidak mendapatkan upahnya? Kehidupan buruk di masa lalu kadang membuat kita merasa tidak berharga di hadapan Tuhan. Kita melihat betapa kita terlalu jahat sehingga menganggap tidak layak lagi menjadi pengikut Kristus. Allah yang murah hati itu tetaplah ada. Jika kita sungguh-sungguh bertobat dan berkomitmen memulai hidup baru, maka tidak akan ada kata terlambat, karena Allah pasti menerima keberadaan kita. Allah tetap setia menerima, asal kita mau sungguh-sungguh bekerja di ladangnya. Amin. Jadi di sini kita melihat, kita sering membaca untuk perumpamaan kebun anggur. Kalau orang Kristen atau Katolik sejak lahir, mereka pasti pernah tahu cerita ini. Ya, minimal pernah tahu, karena ini cerita perumpamaan sudah sering sekali dibacakan. Yang bisa kita dapat dari sini adalah bagaimana, satu, pemilik mempergunakan haknya untuk mempergunakan hartanya, memberikan pekerjaan kepada siapa saja. Pemilik mempunyai hak, otoritas penuh. Apa yang membuat pemilik merasa itu adalah adil? Karena di saat-saat awal, kepada orang-orang yang dia sewa sejak awal, sudah ada perjanjian, meskipun secara lisan. Mungkin juga daripada ribet ya, perjanjian lisan. Mungkin 1 dinar sehari, oke, deal, kerjakan. Tapi karena pemilik itu mungkin merasa kebun anggurnya besar, dia berkeliling lagi untuk mencari dan mendapatkan, sampai berkeliling beberapa kali, bahkan sampai sore jam 5 tuh masih mendapatkan pekerja. Ya, kalau logika kita, ini logika manusia ini, pemiliknya ini ngapain gitu lah, jam 12, jam 3, jam 5 masih keliling mencari pekerja. Kenapa nggak sekalian itu buat besok? Gitu. Tetapi yang mau perumpamaan ini bilang bahwa kebijaksanaan Tuhan itu bukan kebijaksanaan manusia. Ya. Dan jelas Tuhan mempunyai hak prerogatif untuk hal itu, karena dia adalah sang pencipta alam semesta. Ya. Kita tidak bisa protes. Sama seperti pemilik kebun anggur, dia pemilik, owner, mau apa, duitnya dia. Ya. Yang lucu seringkali, ya bukan lucu sih, namanya manusiawi ya, tapi seringkali kita seperti itu, merasa berjasa, padahal apa yang dilakukan adalah sesuai dengan apa kontrak awal. Mereka ngomong yes, oke, sehari 1 dinar, ya kerja, selesai. Tetapi melihat fakta bahwa loh, banyak yang baru-baru masuk juga dapat 1 dinar, jangan aku dikasih bonus atau apa, nyata tidak. Bukannya jahat, tidak, tetapi sudah adil, karena dari awal sudah ada pembicaraan untuk mendapatkan 1 dinar. Mereka, kepada semua pegawai, Tuhan juga bersikap adil. 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Kebijaksanaan Tuhan, keadilan Tuhan seringkali
eh, berbeda banget, berbeda jauh dengan kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan manusia pada umumnya adalah kamu berbuat baik, aku berbuat baik. Kamu tidak mengganggu, saya juga tidak akan mengganggu. Ya, apalagi anak zaman sekarang ya, senggol bacok. Kita melihat bahwa seringkali ada dua apa ya namanya, di dalam satu wadah seringkali ada beberapa sifat yang berbenturan. Keluarga, gereja, partai, bahkan negara tidak cocok satu sama lain, berbeda pemikiran. Ya, itulah yang harus kita ingat dan pahami, bahwa kita harus melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Allah. Meskipun terkadang sulit buat kita karena berlawanan, jelas berlawanan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami. Ya, karena itu untuk beberapa orang kasih itu sangat konyol. Untuk beberapa orang kasih itu tidak masuk akal. Ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Habis tuh kepala. Ya. Udah punya pipi lagi. Habis pipi kasih jidat. Ya, sekalian. Karena itu kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan harus memahami isi hati Allah. Harus memahami isi hati Tuhan kita. Dan juga buat saudara-saudara yang merasa jauh dari Tuhan, padahal pengen mendekat, tetapi saya sudah melakukan hal yang buruk, seperti mungkin melakukan kejahatan yang besar, atau mungkin meninggalkan Tuhan karena pasangan atau cinta, meskipun masih beragama. Dalam artian meninggalkan Tuhan sudah tidak pernah melakukan lagi keintiman dengan Tuhan. Pengen balik berdoa tapi ada ganjilan, ndak enak, dosaku besar. Kita bisa melihat contoh dari yang namanya perumpamaan kebun anggur ini. Di mata Tuhan, siapapun sama. Kebijakan keadilan Tuhan itu sangat luar biasa. Kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib itu untuk semua orang, terutama untuk orang-orang yang Tuhan nggak mencari orang waras, tapi Tuhan mencari yang sedang jatuh. Itu sebabnya dia rela berkorban di atas kayu salib. Karena memang pengertian kita terkadang yang mengganggu, yang menghalangi kita untuk mendekat pada Tuhan. Padahal yang ada Tuhan pikirkan itu, Dia akan melakukan segala sesuatu untuk membuat kita mendekat kembali kepada Dia. Mari saudara-saudara, dengan ini kita nggak mikir untung rugi. Enak ya, baru kerja sejam dapat sedinar. Yang kerja dari pagi sampai patah-patah tulang, banting tulang, juga dapat sedinar. Jangan mikir untung rugi seperti orang-orang yang komplain itu. Dengan Tuhan tidak ada yang namanya kita rugi. Mungkin secara manusia kita rugi, tetapi dengan Tuhan yang ada itu namanya kita selalu untung. Untung kok menderita. Itu kata orang. Menderita itu kalau kita ya hidup selamanya di dalam siksaan neraka, itu namanya menderita.
Kalau masih hidup di dunia, kelaparan atau apa, itu masih bisa ditanggung. Mentok-mentok meninggal. Tapi kalau di sono, keabadian, disiksa, menderita, tidak bisa balik. Ya, seperti cerita seorang pengemis yang meninggal, padahal dia ada di lingkungan yang kaya raya, yang suka berpesta, tetapi tidak ada satupun yang mau memberi dia, bahkan tuan rumah yang kaya raya. Dan tuan rumahnya mati juga ceritanya, dan dia melihat bahwa pengemis itu ada di pangkuan Bapak Abraham. Artinya apa? Apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan sudah setting dalam hidup kita, kelihatan menderita, tidak adil, tuh orang-orang karismatik kaya raya semua, itu orang-orang aliran haleluya, yang sorak-sorak terus, kaya raya diberkati, dan kita susah, cari uang aja susah, cari dana aja susah, mau bikin kegiatan KKR besar-besaran aja masih mikir, buru-buru KKR, ya mungkin bikin ibadah padang aja nggak ada dana. Karena itu singkirkan semua pemikiran itu. Pemikiran yang benar adalah apa yang menjadi kebijaksanaan Tuhan. Kita cuma nurut, udah. Sama Tuhan itu cuma satu, nurut. Cuma tidak gampang juga ya saudara nurut itu. Nurut itu adalah sesuatu keadaan di mana yang nggak pernah kita akan lakukan selama hidup kita. Karena kita diajarkan untuk apa? Mandiri. Kita selalu diajarkan dari kecil untuk mengasah ilmu pengetahuan agar pinter, agar nggak nurut-nurut amat, agar nggak selalu nurut, agar nggak dibodohi, seperti itu kan. Tetapi begitu sama Allah, kita disuruh nurut. Padahal kan cuma tinggal nurut, rasa mikir, selesai. Kenapa jadi berat? Ya karena itu pemikiran-pemikiran yang sudah tertanam di dalam otak kita. Beda 180 derajat dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan lakukan. Ya, itu sebabnya Kristenan itu kebanyakan ketawain, di luar logika, gak nalar. Ya, lakon kok kalah ya kan. Tuhan kok mati. Ya. Karena pemikiran mereka kebanyakan sejak awal pahlawan itu hebat. Ya. Bisa mengalahkan segalanya. Pahlawan mati bukan pahlawan. Berkorban mati bodoh. Menurut pemikiran manusia. Jadi saudara, kita semua harus mengingat bahwa Tuhan itu selalu menunggu kita dengan tangan terbuka. Apapun, selama kita masih bernafas, apapun yang pernah kita lakukan, asal jangan menghujat Roh Kudus. Itu aja. Apapun yang mungkin kesalahan kita buat, apapun yang kita merasa bahwa kita ini sudah tidak layak, Tuhan menunggu kita dengan tangan terbuka. Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Hanya datang dan bertobat, memohon ampun dan mengikut Tuhan. Simple, saudara. Simple. Dan jangan gunakan lagi pengertian-pengertianmu. Ya. Memang kita dikasih pikiran untuk supaya tidak dibodohi. Tetapi pemikiran-pemikiran kita juga harus mengikuti komando dari Tuhan. Jangan kita mikir sendiri, bikin acara sendiri, bikin pemikiran sendiri, bikin kesimpulan sendiri. Ya,
Karena bagaimanapun posisi kita, orang kecil, orang besar, pejabat, pendeta kecil, pendeta besar, bukan pendeta, sama di hadapan Tuhan. Tidak ada pembedaan. Upah sedinar dari yang pagi, upah sedinar dari yang 1 jam sebelum bel berbunyi. Sama. Ya. Jadi itulah yang harus kita pahami, saudara. Datang aja, langsung datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Bagaimana cara berdoa? Mungkin coba dilihat video-video saya sebelumnya. Atau mungkin banyak searching. Tapi tidak usah bingung dengan cara. Panggil namanya. Datang pada Tuhan. Ya. Benar-benar bertobat, selesai urusan. Mengikut Tuhan selalu. Belajar dari nol untuk benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Jangan takut salah, jangan takut jatuh bangun, tetapi takutlah bahwa kita tidak bisa mengikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Pujian syukur hormat kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan itu maha adil. Kebijaksanaan Tuhan sangat tak terduga buat kami. Dan Tuhan selalu membuka tangan untuk menerima kami. Bahkan waktu petang, yang logikanya bahwa tidak mungkin ada yang mencari pekerja di jam itu, Engkau masih terus mencari kami. Untuk mengajak kami bergabung di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami. Dengan segala kelemahan, dengan segala kebodohan, kami mau datang kepada Engkau. Tuhan Yesus, inilah kami. Yang jauh dari Engkau, tetapi merindukan mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau masih membuka tangan untuk menerima kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman di dalam hati dan pikiran kami. Tutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami. Tutup bungkus dalam roh sadar kami. Kami berserah sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dalam tangan kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara untuk waktu dan kebersamaannya. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus selalu memberkati Anda dan saya. Haleluya.